Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat juragan dimanapun Anda berada. Setelah saya menyelesaikan kompresor oilless yang tadi, yang putih, nah sekarang saya ada project nih untuk memperbaiki baterai bor kodres atau bor baterai, yang dimana kalau membeli baterai tersebut harganya lumayan mahal. Dan ini saya tunjukin gimana cara menginisiatifin atau mengakalin baterai yang sudah rusak dengan cara mengganti baterai bor ini dengan baterai laptop. Nah, di sini baterai standar bor ini 12 volt 1250 mAh, dan baterai laptop ini hanya 10,5 volt dengan 4500 mAh. Apakah bisa? Tentu sangat bisa. Hanya saja karena voltasenya rendah, maka kecepatan bor berkurang, tapi daya tahan baterai atau daya tahan penggunaan lebih panjang dibanding baterai standarnya. Nah, sebenarnya bor ini milik saya sendiri dan baterainya juga sudah pernah saya ganti dengan baterai laptop, tapi sudah berapa tahun yang lalu dan baterainya sudah rusak karena kemarin lama didiemin bornya, tidak ada aktivitas atau tidak pernah digunakan selama berapa tahun. Langsung aja kita bongkar dan ikuti terus videonya agar tidak gagal paham. Perlu teman-teman ketahui kenapa saya mengganti dengan baterai laptop, karena baterainya lebih murah di pasaran. Baterai laptop ini sendiri saya beli di situs jual beli dengan harga 85.000. Nah, ini baterai yang sudah pernah saya pasang. Akan kita ganti dengan baterai yang baru ini. Nah, kebetulan di meja saya atau di meja kerja saya ini lagi penuh barang. Saya takut bila dipindahkan barangnya bisa bercecer kemana-mana. Jadi saya minta bantu ayah saya untuk melakukan atau mengerjakan penyolderan baterai ini. Nah, gak baik menyuruh orang tua memegang kamera. Pegel bro. Nanti setelah selesai semua disolder, akan saya jelasin cara pemasangannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu video ini dan di share bila ada pertanyaan yang kurang dipahami, silakan isi kolom komentar. Nah, ini cara pemasangan baterainya. Ini kita pasang dengan cara seri. Sebelum disolder, kita ikat dulu baterainya agar mempermudah kita untuk menyoldernya. Dalam proses ini tidak ada yang rumit,
saja perlu ketelitian untuk menyambung antara baterai satu dengan baterai lainnya. Nah, multitester ini juga gunanya hanya mengecek apakah benar baterai ini sudah tersambung dengan baik atau belum. Jadi tidak ada yang perlu diragukan bagi teman-teman yang kurang paham masalah kelistrikan atau elektronika. Oke, ini sudah tersolder semua. Nah, perlu teman-teman ketahui perbedaan baterai biasa dengan baterai laptop itu hanya di bagian plusnya, dimana baterai biasa plusnya itu ada tonjolan dan di baterai laptop tidak ada sama sekali. Tapi perbedaannya tuh hanya di sini. Nah, perbedaan bentuk di bagian kepalanya. Nah, ini minnya dan ini bagian plusnya. Nah, ini sudah kita sambung dengan rangkaian seri. Nah, ini sambung kemari dan ini nyambungnya ke sini. Jadi sebenarnya kalau dilurusin sih baterainya itu dipasang secara memanjang, itu arah kepalanya itu sama semua. Jadi kalau min ketemu plus, min ketemu plus, min ketemu plus, seperti itu. Nah, sekarang kita rapikan agar tidak terjadi korsleting, karena bila terjadi korsleting baterai ini bisa memicu kebakaran karena dengan daya yang cukup besar. Dan untuk pembalutannya sendiri jangan terlalu tebal agar bisa masuk ke dalam casing baterainya. Nah, untuk pemasangan casing ini sendiri ada cukup kerumitan karena di bagian knop penguncinya itu biasanya ada per. Setiap baterai cordless itu pasti ada penguncinya agar tidak terlepas dari badan elektroniknya sendiri. Nah, ini penguncinya. Cuman penguncinya punya saya sudah tidak ada pernya. Jadi hanya casing pengunci saja. Maklum, ini mesin saya beli second dari loakan, jadi tidak lengkap lagi.
Oke, sudah terpasang. Sebentar, ini agak sulit karena banyak kabel-kabel yang berserakan. Jadi kita rapikan dulu satu persatu. Nah, sudah terpasang nih. Sekarang kita tes. Alhamdulillah sudah connect untuk sistem pengecasan. Casnya juga jalan. Ini saya cabut. Nah, ini saya sambung. Sekarang kita pasang ke bornya. Alhamdulillah sudah beres, bekerja dengan baik. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalam.